Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal matematika kelas 5 SD volume 1 kurikulum Merdeka. Bab 6 halaman 99 sampai 100. Kali ini kita akan belajar volume dari bermacam-macam bentuk. Setiap benda pasti memiliki volume. Bagaimana kita dapat menemukan volume benda selain benda berbentuk kubus dan prisma segi 4? Sebagai contoh, kita dapat mencari volume benda yang tidak teratur seperti berbatuan dengan cara memasukkannya ke dalam air. Ketika kamu menenggelamkan suatu benda ke dalam air, tinggi air tersebut akan meningkat sesuai dengan volume benda. Ayo temukan volume dari batu di bawah ini. Adik perhatikan gambarnya. Di sini ada sebuah tangki berisi air dengan ukuran tangkinya yaitu panjangnya 10 cm dan lebarnya 10 cm. Kemudian batunya dimasukkan ke dalam tangki air dengan ukuran tangkinya sama yaitu panjangnya 10 cm dan lebarnya 10 cm. Coba perhatikan perubahan airnya. Sebelum batunya dimasukkan, airnya berada pada tanda merah. Kemudian setelah batunya dimasukkan, airnya itu meningkat tinggi 1 cm. Jadi peningkatan tinggi airnya adalah 1 cm. Volume batu sama dengan volume peningkatan air. Berarti volume peningkatan airnya yaitu panjang kali lebar dikali tinggi peningkatan airnya. Panjangnya 10, lebarnya 10, tinggi peningkatannya adalah 1. Berarti volumenya yaitu 10 kali 10 kali 1 sama dengan 100. Jadi volume batunya adalah 100 cm3. 8. Ayo ukurlah volume dari berbagai benda di bawah ini. Ayo pikirkan cara menggunakan tangki untuk mengukur volume dengan mudah. Nah, di sini ada benda yaitu buah pepaya, labu, dan semangka. Nanti adik-adik bisa coba praktikkan untuk mencari volume bendanya. Sebelum melakukan pengukuran, ayo perkirakan volumenya terlebih dahulu. Nah, adik-adik, nanti silakan kalian praktikkan untuk mencari volume dari buah pepaya, labu, dan semangka. Di sini kakak akan berikan langkah-langkah untuk mencari volumenya. Yang pertama, kita ukur dulu tangkinya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kemudian, beri tanda ketinggian air sebelum benda dimasukkan. Yang ketiga, masukkan benda yang akan diukur volumenya. Selanjutnya, ketika bendanya dimasukkan, beri tanda ketinggian air setelah benda dimasukkan. Nah, jadi ketika bendanya dimasukkan, airnya itu akan meningkat, adik-adik beri tanda lagi. Selanjutnya, ukurlah peningkatan airnya. Ini adalah tinggi yang akan digunakan untuk mencari volumenya. Langkah terakhir yaitu tentukan volume peningkatan air untuk menentukan volume benda yang diukur. Mencari volume benda yaitu volume peningkatan air. Caranya yaitu panjang kali lebar dikali peningkatan tinggi airnya. 9. Ada sebuah kontainer berbentuk prisma segi 4 terbuka yang terbuat dari kayu seperti pada gambar di samping. Berapa banyak air yang dapat mengisi kontainer tersebut? Sisi mana yang perlu kita ketahui agar dapat menghitungnya? Perhatikan di sini ada kontainer, ukuran luarnya yaitu panjangnya 7 meter, lebarnya 7 meter, dan tingginya 5 meter. Berapa banyak air yang dapat mengisi kontainer tersebut? Sisi mana yang perlu kita ketahui agar dapat menghitungnya? Perhatikan kontainernya. Untuk ukuran luar kontainernya, panjangnya 7 meter, lebarnya 7 meter, dan tingginya 5 meter. Berarti volume kontainernya adalah panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 7 kali 7 kali 5, sama dengan 245. Berarti volume kontainernya adalah 245 satuannya meter kubik. Untuk mengetahui banyak air yang dapat masuk, kita perlu tahu dulu ukuran bagian dalamnya. Coba perhatikan, untuk ukuran dalamnya,
Nah, di sini ada bagian yang warna biru, berarti kita kurangi. 7 meter dikurangi 1 meter dan 1 meter. Berarti untuk panjang dalamnya adalah 5 meter. Kemudian untuk lebar dalamnya juga sama, dikurangi 1 meter dikurangi 1 meter. Lebar dalamnya juga sama, yaitu 5 meter. Sedangkan untuk tinggi bagian dalamnya, perhatikan tingginya di sini kita kurangi 1 meter. Berarti 5 meter dikurangi 1 meter sama dengan 4 meter. Maka tinggi bagian dalamnya adalah 4 meter. Sekarang kita cari volume bagian dalamnya. Untuk dapat menghitung kapasitasnya, kita perlu mengetahui ukuran panjang, lebar, dan tinggi bagian dalam dari kontainer tersebut. Nah, tadi kita sudah ukur. Ukuran panjangnya yaitu 5 meter, lebar bagian dalamnya 5 meter, dan tinggi bagian dalamnya adalah 4 meter. Berarti volume bagian dalamnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 5 kali 5 kali 4 sama dengan 100. Jadi volumenya adalah 100 satuannya meter kubik. Berapa kapasitas kontainer dalam meter kubik? Kapasitasnya di sini adalah 100 meter kubik. 10. Gambar di bawah ini adalah sketsa dari kolam renang sekolah. Misalkan kedalaman kolam adalah 1 meter, hitunglah perkiraan kapasitas kolam renang sekolah tersebut. Perhatikan, di sini untuk mencari kapasitas kolam berarti kita cari volume kolamnya. Untuk mencari volume kolam, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Perhatikan di sini untuk ukurannya, panjangnya adalah 25 meter, lebarnya 10 meter, sedangkan kedalamannya adalah 1 meter. Berarti volumenya sama dengan 25 meter dikali 10 meter dikali 1 meter, sama dengan 250. Berarti kapasitas kolamnya adalah 250 meter kubik. Nah, adik-adik sudah selesai pembahasan dari kakak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.